Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Lab Exchange. Nah, pertama, kamu harus buka dulu nih situsnya di web ataupun download aplikasinya. Nah, setelah kamu membuka situsnya, kamu akan disuruh untuk registrasi. Yang pertama, tulis nama, kemudian tanggal lahir, bulan, tahun, lalu kamu disuruh untuk mengetik email. Misalnya, emailnya itu Khairina Nabila. Nah, kemudian kamu harus membuat password. Nah, setelah itu kamu tekan sign up untuk memasuki aplikasi Lab Exchange. Nah, setelah itu kamu diberi dua pilihan, apakah memilih e-learning ataupun edukator. Nah, karena dalam video ini sebagai guru, maka dipilih edukator. Nah, setelah itu kamu sudah memasuki aplikasi Lab Exchange. Lalu saya akan menekan kelas e-teach, yaitu kelas mengajar. Nah, saya akan mengubahnya dulu ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk memahami isi dari Lab Exchange ini. Nah, saya akan membuat kelas yang dimana pertama saya disuruh untuk mengetik nama kelas. Nah, sekarang saya akan mengetik nama kelas, misalnya biologi kece, subjeknya biological science. Nah, di keterangan saya membuat pelajaran biologi menjadi asik dan menyenangkan. Nah, di sini kita juga bisa menentukan jumlah maksimum siswa yang boleh masuk. Nah, saya akan membuat misalnya 300 orang. Nah, kamu juga bisa berkolaborasi dengan orang lain, yaitu di pendidik bersama, tapi saya tidak menambahkan orang. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan gambar di unggah pratinjau ini untuk lebih mendukung sebuah kelas menjadi sebuah kelas. Ruang kelas pun sudah siap. Kemudian adapun fitur-fitur yang ada di dalam Lab Exchange ini sangat banyak. Nah, salah satunya adalah video. Nah, di video ini kamu bisa menambahkan link YouTube ataupun dari Vimeo untuk dimasukkan ke dalam Lab Exchange ini. Nah, kemudian importlah link tersebut. Nah, kamu bisa juga mengisi deskripsi dari video tersebut. Lalu setelah kamu mengisi semua yang diperintahkan, lalu tekan save video. Dalam kelas ini, kamu juga bisa menambahkan konten-konten yang sudah tersedia di aplikasi Lab Exchange ini, dimana kamu harus menekan library. Nah, setelah itu kamu disuruh untuk mengetik apa materi yang akan kamu gunakan. Nah, fitur lainnya yang bisa kamu coba adalah pertanyaan, kumpulan pertanyaan, suara, studi kasus, dokumen, gambar, cerita, jalan ataupun jalur, panduan pengajaran, teks, dan video. Nah, itulah fitur-fitur yang terdapat di Lab Exchange ini. Nah, saya akan mencoba fitur dari pertanyaan. Nah, kamu harus menekan
tambahkan teks. Lalu kamu bisa mengambil materinya di aplikasi ini sendiri. Bisa juga dengan kamu menekan tambahkan konten baru. Lalu pilihlah antara multi select, short answer ataupun single select. Nah, kamu bisa mengisi beberapa pertanyaan di aplikasi ini. Nah, misalnya saya memilih mengenai multi select. Lalu kamu bisa mengisi deskripsi dari kuis ini, kemudian membuat pertanyaan, lalu sudah ada format untuk tempat mengisi jawaban. Nah, ini adalah pertanyaan yang sudah saya buat. Nah, dalam aplikasi ini kamu bisa juga menambahkan konten-konten yang dimana sudah sangat tersedia banyak konten-konten pelajaran di aplikasi. Nah, kamu hanya dengan mengetik kata kunci di library ataupun di perpustakaan tersebut, yang dimana saya mengetik fotosintesis. Nah, akan muncul konten ataupun video pembelajaran tentang fotosintesis tersebut. Nah, misalnya biologi juga. Nah, akan bermunculan konten-konten. Silahkan kamu sendiri yang memilih konten ataupun materi yang kamu butuhkan. Nah, di aplikasi ini juga kita dapat melihat nilai siswa kita, dapat mengetahui sebagaimana perkembangan kemajuan siswa kita tersebut. Dalam aplikasi Lab Exchange ini juga kita dapat menambahkan simulasi untuk peserta didik kita. Lalu tekan Assign to Class, kemudian tekan Select, lalu Assign to Class, lalu tekan OK. Nah, simulasi tersebut kemudian akan masuk dalam kelas yang kamu buat. Selanjutnya, kita mencoba untuk membagikan dokumen pembelajaran kepada siswa. Nah, di dalam kolom ini kita bisa mengetikkan deskripsinya dulu mengenai dokumen yang ingin kita bagikan. Selanjutnya, kita pilih dokumen yang ingin kita bagikan kepada siswa. Dan kemudian kita upload. Nah, di sini kita bisa menambahkan hashtag ataupun keterangan untuk lebih memudahkan menemukan konten kita. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar jika diperlukan. Jika tidak, kita boleh skip. Di sini juga ada pemilihan bahasa. Subjek jika kita ingin menggunakannya. Jika tidak, kita boleh skip ya. Nah, selanjutnya kita bisa simpan dokumen yang udah kita upload tadi. Jangan lupa tambahkan judul ya teman-teman.
kita dibawa ke dalam dokumen yang udah kita upload tadi. Nah, kemudian kita tambahkan dokumen ini ke kelas. Kita pilih kelas yang kita inginkan. Kemudian kita menuju ke kelas kita. Nah, kita masuk ke kelas kita. Di paling bawah itu ada konten yang sudah kita buat, tinggal kita post di kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas kita lagi. Nah, kita melihat bahwa konten yang kita buat tadi sudah terupload dan bisa dilihat oleh siswa. Nah, selanjutnya di bawah ini ada penambahan konten. Nah, jadi konten stok konten yang udah kita buat itu bisa kita upload, kita simpan dan kemudian kita upload ke kelas kita. Nah, selanjutnya kita menambahkan fitur konten yang lainnya. Di sini saya memilih teks. Nah, di sini kita terlebih dahulu membuat judulnya. Pada konten kali ini kami akan membuat suatu kuis, yang dimana kuisnya itu kami ambil dari Kahoot ya teman-teman. Sini kita bikin dulu deskripsinya, keterangannya. Nah, di sini di bagian teks itu kita bisa klik link, tempat link, dan kita bisa masukkan link yang sudah kita siapkan. Kemudian kita save dan otomatis linknya sudah langsung masuk ke dalam beranda kita. Nah, seperti biasa kita langsung kirim. Kemudian kembali ke kelas. Lihat kita di paling bawah post to class. Otomatis konten kita sudah masuk ke dalam kelas dan bisa digunakan oleh siswa. Nah, begitu juga dengan konten-konten fitur-fitur aplikasi ini yang lainnya. Di sini kita coba masuk ke dalam panduan mengajar. Di dalam panduan mengajar ini kita juga bisa menambahkan video dari YouTube ya, yang kita salin linknya untuk kita bagikan ke siswa. Seperti biasa kita mengisi judul, deskripsi, Di sini kita bisa menambahkan teks atau keterangan yang kita butuhkan. Di dalam kolom teks ini kita juga bisa menambahkan gambar jika kita ingin menambahkan gambar. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan media. Kita bisa menambahkan media yang sudah kita siapkan ataupun kita menggunakan media yang ada dalam aplikasi ini. Di sini kita bisa menambahkan video, audio, kuis ataupun gambar. Nah, jangan lupa nama YouTube-nya dihapus ya teman-teman agar linknya bisa diakses. Nah, di sini kita masuk ke dalam deskripsi video yang udah kita unggah tadi. Kita tinggal masukkan aja judulnya, judul videonya tentang apa. Seperti biasa kita mengisi deskripsi video,
dan kolom-kolom yang diperlukan lainnya. Nah, setelah selesai kita langsung simpan panduan yang sudah kita buat. Akan menuju ke dalam konten yang akan kita bagikan ke anak. Panduan. Selanjutnya kita tugaskan ke kelas, kita pilih kelas seperti biasa. Selanjutnya kita lihat yang sudah kita upload di kelas kita. Nah, di paling bawah ini sudah ada yang kita upload tadi, tinggal kita masukkan, kita post di dalam kelas. Nah, otomatis sudah langsung tersimpan di kelas dan sudah bisa diakses oleh siswa. Nah, tidak hanya fitur membagikan tugas ke siswa, tapi di dalam aplikasi ini banyak fitur-fitur lainnya. Seperti di sini sudah tersedia beberapa materi yang telah bisa kita gunakan dengan berbagai topik. Di sini juga ada perpustakaan. Kita bisa mencari materi ataupun video konten-konten yang langsung dari aplikasi ini. Di sini kita bisa melihat siswa kita siapa aja. Dan kemudian kita juga bisa melihat kemajuan sejauh mana siswa kita telah mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Selanjutnya, di sini juga ada kolom diskusi. Nah, kolom diskusi ini bisa digunakan untuk guru apabila ingin memberikan informasi atau mengajak siswa berdiskusi di dalam kelas. Nah, ini salah satu contohnya. Kita bisa menambahkan informasi baru, kemudian kita tulis teks apa yang ingin kita sampaikan. Di kolom pertama kita bisa menambahkan judul, di kolom kedua kita bisa menjelaskan informasi apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita post. Nah, otomatis teks yang kita post tadi akan masuk ke dalam kolom diskusi kelas, dimana nanti teks itu juga bisa dibalas oleh siswa. Dalam aplikasi ini kita juga bisa menambahkan media pembelajaran dari aplikasi lain atau dari web lain. Nah, contohnya di sini saya akan memasukkan beberapa media pembelajaran tambahan. Nah, di sini
Saya menggunakan media pembelajaran Educandy untuk sebagai media tambahan pembelajaran mengisi soal-soal di aplikasi Lab Exchange ini. Seperti biasa, kita mengisi judul, kemudian jika ada deskripsi, dan kalau tidak ada kita langsung saja, dan kita salin link yang sudah kita sediakan dari aplikasi Educandy tersebut. Nah, jika linknya sudah masuk, langsung saja kita simpan dan kita bagikan ke siswa dalam kelas seperti biasanya. Nah, selanjutnya saya juga akan menambahkan media pembelajaran tambahan lagi. Di sini saya menggunakan media Bluekit. Seperti biasa, kita mengisi judul. Nah, di sini saya memasukkan teks. Teks di sini merupakan kode masuk dari media pembelajaran Bluekit tersebut. Selanjutnya saya menambahkan link untuk siswa mengakses kode dari Bluekit tadi. Nah, jadi di sini linknya sudah tertera untuk mempermudah siswa. Setelah semua selesai, kita langsung save dan kita kirim ke dalam kelas. Seperti biasa, kita kirim. Memilih kelas yang ingin digunakan. Nah, maka di sini tugas yang baru kita berikan itu sudah tercantum ya di dalam grup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Lab Exchange dengan menggunakan akun siswa. Siswa masuk ke dalam kelas dengan menggunakan kode yang udah disediakan oleh guru.
Setelah memasukkan kode, di sini guru terlebih dahulu memberi izin akses kepada siswa untuk bergabung ke dalam kelas. Nah, maka kelas sudah tersedia dan kita otomatis sudah menjadi siswa di dalam kelas tersebut. Nah, di sini siswa sudah bisa mengakses soal-soal pelajaran dan latihan yang telah diberi oleh guru. Di sini kita akan coba soal ulangan harian. Kita tinggal mengklik link yang sudah disediakan dan otomatis kita langsung dibawa ke dalam kuis yang siap untuk dimainkan. Nah, pada kali ini kuis dibuat dengan menggunakan aplikasi tambahan yaitu Educandy. Aplikasi Educandy ini berisi tentang mengisi kuis-kuis yang telah disediakan yang soalnya langsung dibikin oleh guru. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal yang dibikin dari media pembelajaran tambahan yaitu Blukit. Guru telah menyediakan kode dan juga link untuk masuk ke dalam situs Blukit tersebut. Di sini kita langsung saja mengklik link yang sudah disediakan dan mengisi kode yang telah diberikan oleh guru. Setelah masuk, ke dalam media, kita bisa langsung mengerjakan soal yang sudah disediakan. Nah, di sini terlihat bahwa sebelum kita bisa memainkan permainan, kita harus mengisi soal terlebih dahulu. Nah, jadi terlihat di dalam video bahwa ada pelanggan memberi roti. Sebelum kita membelikan roti itu ke pelanggan, kita harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan untuk mendapatkan satu potong roti. Dengan demikian, dapat menarik minat anak untuk mengerjakan soal agar bisa melanjutkan menggunakan permainan-permainan yang telah disediakan.